Hai guys, Bang Wiguna di sini. Baik lagi bersama gue, pengangguran yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian? Kuharap baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan video kali ini gue akan mereview sekaligus nyeritain seluruh alur cerita film yang berjudul The Call of the Wild. By the way, ini adalah salah satu film requestan subscriber Bang Wiguna. Film ini menceritakan tentang seekor anjing peliharaan yang bernama Buck berhati besar, yang hidup berubah 180 derajat ketika dia tiba-tiba diculik dari rumahnya di California dan dipindahkan ke belantara eksotis Yukon di Alaska pada masa demam emas di tahun 1890-an. Nah, seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Wiguna ini. Oke, kalau udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Film ini diawali dengan seekor anjing besar yang sedang bermain di salah satu pedesaan di California. Anjing itu bernama Buck. Anjing tersebut adalah hewan peliharaan Hakim Miller dan keluarganya. Ketika Buck pulang ke rumah, Buck mengacaukan acara ulang tahun majikannya dengan memakan semua makanan yang ada di meja. Sontak hal tersebut membuat majikannya marah. Akhirnya majikannya menyuruh Buck tidur di luar dan memikirkan atas semua perbuatannya. Singkat cerita, di malam itu tiba-tiba ada yang memanggil Buck dan memancing Buck untuk mengambil makanan di suatu gerobak. Pas Buck masuk ke dalam gerobak itu untuk mengambil makanan tersebut, tiba-tiba dia diculik dan dibawa ke suatu tempat lalu menjualnya kepada orang asing. Lalu Buck dikirim ke Yukon dengan kereta barang di mana dia dikurung di dalam kandang dan kelaparan. Scene beralih ke keesokan harinya, di mana Buck terbangun dari tidurnya dan dia melihat seseorang pria yang membuka kandangnya. Ketika kandang hampir terbuka, Buck loncat dari kandang tersebut dan ketika keluar dia kebingungan karena tidak mengetahui sekarang dia ada di mana. Buck berusaha kabur, namun pria itu memukul Buck dengan tongkat hingga tersungkur. Lalu pria itu mengancam, jika kau diam maka tongkat ini tidak akan memukulmu. Buck yang ketakutan akhirnya Buck pun menurut dan diam. Tak lama setelah itu, Buck dibawa ke ruangan di mana tempat itu dipenuhi dengan anjing lainnya. Dan di sini, Buck diikat ke suatu tiang dengan seutas tali. Buck terus berusaha melarikan diri dengan cara menarik tali itu sekuat-kuatnya hingga terputus. Ketika tali tersebut terputus, Buck melarikan diri dari ruangan tersebut dan mencari jalan keluar. Namun alangkah kagetnya ketika di luar, dia melihat lautan luas dan dipenuhi es di tempat tersebut. Dan faktanya, ternyata Buck dikirim ke sebuah tempat salju Alaska dengan menggunakan kapal barang. Singkat cerita, ketika Buck diturunkan dari kapal tersebut, diperlihatkan dia kebingungan sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Ketika Buck melihat salju, nampak Buck senang sekali sambil melompat-lompat. Dan tanpa sengaja ketika pria itu mengajaknya melanjutkan perjalanan, dia melepas tali di leher Buck dan alhasil Buck pun bisa kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, ada seorang pria yang berniat pergi ke Yukon dengan menaiki sebuah kapal. Lalu tanpa sengaja Buck menabrak pria itu dan menjatuhkan harmonikanya. Buck yang melihat harmonika itu, dia pun berinisiatif mengembalikan ke pemiliknya. Dia kembali mengejar pria itu dan mengembalikan harmonika tersebut. Pria itu yang mengetahui harmonikanya hilang, dia langsung mengambilnya dan berterima kasih kepada Buck. Namun tiba-tiba pria yang mengejar Buck datang dan langsung memasang tali ke leher Buck dan mengajak pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain ada seorang pria yang sedang mencari dua anjing untuk timnya. Dia bernama Fraud, seorang pengantar surat di tempat tersebut. Ketika Fraud pergi ke kandang anjing, dia tertarik kepada Buck karena ukurannya yang besar beda dari anjing biasanya. Akhirnya dia pun membeli si Buck itu. Di sini, Fraud membawa Buck ke Alaska dan Buck dilatih sebagai anjing kereta luncur untuk wilayah tersebut. Ketika mereka sampai di sini, Buck bertemu wanita yang bernama Francois. Dia adalah asistennya si Fraud itu. Francois bertanya kepada Fraud kenapa dia hanya membawa satu anjing tidak dua. Fraud bilang Buck berukuran besar jadi dia bisa bertahan dan membawa kereta luncur tersebut. Lalu setelah itu, Buck dikenalkan ke anjing lainnya dan diberitahu bahwa Spitz lah pemimpin yang memegang semua komando anjing-anjing itu.
Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Di sini diperlihatkan Bak kebingungan untuk bekerja sama dengan kelompoknya, dan ketika Spitz mulai membelok ke kanan, Bak yang melihat kelinci di arah kiri, dia malah membelok ke kiri dan menyebabkan rombongan itu terjatuh. Setelah mereka terjatuh, Fraud di sini memberitahu Bak bahwa mereka sekarang berkaitan. Jika satu terjatuh, maka semua akan terjatuh. Jika satu berdiri, maka semua akan berdiri. Bak pun hanya terdiam menyesali perbuatannya. Akhirnya, mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya sekali lagi. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Akhirnya, mereka pun beristirahat di tempat tersebut. Ketika malam hari, Bak yang merasa kedinginan terbangun dan melihat temannya menggali sebuah lubang untuk tempat tidurnya. Bak yang melihat hal tersebut, dia langsung menggali lubang dan tertidur. Scene beralih ke keesokan harinya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah beberapa lama di perjalanan, Bak dan teman-temannya beristirahat dan meminum air di bongkahan es itu. Namun di sini Spitz yang serakah tak mau berbagi dengan temannya. Bak yang inisiatif, dia langsung memecahkan bongkahan es itu dan berbagi dengan teman-temannya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di sini, Bak sudah semakin mahir dan percaya diri menjadi anjing seluncuran itu. Mereka melewati pegunungan es dan cuaca ekstrim di tempat tersebut. Tapi Bak teman-temannya tak menyerah dan meneruskan perjalanannya. Singkat cerita, di perjalanan mereka menemukan sungai es yang membeku. Ketika ingin melewatinya, di sini Prancois memeriksa sungai es itu, namun hal buruk terjadi, sungai es retak dan Prancois masuk ke dalam sungai es tersebut. Bak yang melihat hal itu, dia langsung berlari dan menolong si Prancois itu. Bak berenang ke dalam sungai es itu dan membawa Prancois ke atas permukaan. Namun Bak yang tidak bisa naik ke atas, dia malah terseret arus sungai dan hanyut oleh sungai itu. Fraud yang berusaha menolongnya, namun dia tidak bisa memecahkan es itu. Dia pun menangis karena berpikir Bak pasti sudah tidak akan selamat. Namun tiba-tiba ada yang memberinya tongkat dan ternyata itu adalah Bak. Fraud yang senang Bak masih hidup langsung memeluknya dan berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, Spitz yang melihat hal tersebut, dia mulai kesal karena Bak sudah mengambil perhatian tuannya. Hari pun sudah mulai malam, dan di malam hari itu Bak diberitahu oleh Francois bahwa Fraud selama bertahun-tahun mengantarkan surat namun tidak pernah tepat waktu. Dan Fraud sangat ingin sekali untuk tepat waktu dan sekarang dia mempercayaimu. Bak yang terdiam seolah-olah paham dengan perkataan Prancois. Lalu Prancois memberi Bak makanan dan pergi dari tempat tersebut. Dan ketika Bak sedang makan, dia melihat seekor kelinci dan mengejarnya. Ketika kelinci tertangkap, Bak melepaskannya kembali, namun Spitz tiba-tiba datang dan membunuh kelinci itu, seolah-olah mengungkapkan kebenciannya terhadap Bak. Spitz di sini menyerang Bak berkali-kali hingga pingsan. Ketika Spitz akan menyerang anjing lainnya, di sini Bak terbangun lalu melihat sosok serigala hitam seolah-olah menyuruh menolong teman-temannya. Dan akhirnya Bak pun kembali menyerang Spitz lalu membantingnya. Spitz yang sudah kalah langsung termenung dan meninggalkan tempat tersebut. Lalu di keesokan harinya, Fraud mencari-cari Spitz karena Spitz hilang dari tempat tersebut. Di sini, Bak menawarkan diri untuk menggantikannya sebagai pemimpin kelompok itu. Namun Fraud dengan enggan membuat Bak menjadi pemimpin kelompok anjing-anjingnya. Fraud menyuruh anjing lainnya untuk menjadi pemimpin, namun anjing itu tidak mau dan menghindar saat Fraud memasangkan tali ke lehernya. Akhirnya saat tidak ada anjing lain yang mengambil posisi tersebut, Baklah yang menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Fraud yang senang akan kecepatan Bak menarik seluncurnya yang memungkinkan dirinya tak akan terlambat untuk mengantarkan surat tersebut. Namun tiba-tiba di perjalanan, pegunungan salju di daerah itu mengalami longsor. Akhirnya Fraud yang panik menyuruh Bak belok ke kiri supaya terhindar dari longsor. Namun Bak melihat ada serigala hitam yang berdiri di atas goa seolah-olah menunjukkan jalan padanya. Akhirnya Bak pun masuk ke goa itu. Dan di goa tersebut ketegangan terjadi karena Bak dan kelompoknya hampir saja terkubur di goa itu. Untungnya Bak berhasil selamat.
Di sisi lain, orang-orang yang sedang menunggu kedatangan suratnya, mereka melihat Freud dengan anjing-anjingnya dan sampai tepat waktu. Semua orang memberinya jalan, namun Bak yang terus berlari, dia malah menabrak sebuah tiang, menyebabkan Freud dan kawan-kawan anjing lainnya terjatuh. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Freud dan anjing-anjingnya akan berangkat, tiba-tiba ada seorang pria menyerahkan sepucuk surat yang telah dia tulis kepada mantan istrinya yang mengucapkan perasaannya tentang putra mereka yang telah meninggal. Namun di sini Freud menolak untuk membawa surat tersebut karena pria itu terlambat. Bak yang melihat itu dengan kebaikan hatinya, dia langsung mengambil surat tersebut dan memberikan kepada Prancoy supaya membawa surat itu. Pria itu berkata ke Bak dia akan mengingatnya dan berterima kasih telah berhenti untuknya. Lalu Bak pun dan teman-temannya berangkat untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, saat Freud kembali, dia menerima sebuah surat dan surat itu memberitahu bahwa rute surat telah dihentikan dan memaksanya untuk menjual anjing-anjingnya. Akhirnya, Freud dengan berat hati harus menjual anjing-anjingnya kepada seorang pria. Di sini Freud meminta maaf kepada Bak karena dia dengan berat hati harus menjualnya. Ketika Freud pergi dari tempat tersebut, datanglah seorang pria yang bernama Hal. Dia membeli Bak dan anjing lainnya. Di sini Bak dan teman-temannya itu harus melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan. Ditambah lagi membawa beban berat ke area pertambangan. Ketika akan berangkat, Bak dan teman-temannya tak sanggup untuk menarik kereta tersebut karena beban terlalu berat. Ketika Bak dipaksa suruh bergerak dan akan dipukul, datanglah seorang pria bernama John Thornton yang waktu itu Bak tolong mengembalikan harmonikanya. Sini John memberitahu kepada Hal bahwa cuaca tidak memungkinkan untuk kereta luncur melakukan perjalanan. Apalagi dengan beban seberat ini, itu hanya akan menyebabkan anjing-anjingmu mati. Namun Hal yang kekeh memaksanya untuk melanjutkan perjalanannya dan tidak mempedulikan perkataan si John itu. Singkat cerita, perjalanan terus dilalui Bak dan teman-temannya. Di sini anjing-anjing yang kelelahan berhenti untuk beristirahat. Namun Hal memaksa mereka untuk menyeberangi danau beku yang tidak stabil. Saat Bak menolak untuk bergerak karena dia kelelahan dan kelaparan, Hal mengancamnya akan menembaknya. Namun untungnya John muncul di tempat tersebut dan menyelamatkan Bak. Sementara itu Hal memaksa anjing-anjing kereta luncur lainnya untuk menyeberangi danau tersebut. Akhirnya Bak dirawat oleh John hingga Bak pulih. Ketika Bak tersadar, Bak langsung mencari temannya dan melihat es sudah mencair. John memberitahu Bak bahwa dirinya sudah tertidur selama 2 hari di kasurnya. Lalu setelah itu John meninggalkan Bak di tempat tersebut. Singkat cerita, di sebuah bar, John diserang oleh Hal yang mengungkapkan bahwa anjing-anjingnya berhasil kabur tanpa meninggalkan apa-apa. Di sisi lain, Bak yang mengikuti John dan menyaksikan kejadian itu, Bak langsung menyerang Hal hingga tersungkur. Ketika Hal menghasut semua orang untuk membunuh anjingnya, untungnya ada pria yang menolong mereka dan menemukan pistol di sakunya si Hal itu. Akhirnya Hal pun diusir dari bar tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya ketika di rumah, John menunjukkan peta Yukon kepada Bak dan mengajaknya untuk pergi ke tempat itu. Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan berdasarkan peta Yukon tersebut, di mana mereka dapat hidup bebas di alam liar. John dan Bak pun melewati sungai dan berkemah bersama. Singkat cerita, ketika di perjalanan mereka menemukan kabin terbengkalai di lembah terbuka dan menetap di dalamnya. Sementara itu, Hal yang menuju rumah John dan akan membunuhnya, namun John tidak ada di rumah tersebut dan menemukan suatu peta yang mengarah ke emas itu. Di sini akhirnya Hal yang gila emas tanpa henti memburu mereka dan percaya bahwa John menuju tambang emas. Kembali ke Bak dan John. Ketika mereka sedang berenang, John menemukan sebuah emas dari dasar sungai. Saat John sedang mendulang emas, Bak melihat serigala putih dan mengejarnya. Ketika Bak menjelajahi hutan belantara, dia bertemu dengan serigala itu. Namun pada saat Bak akan memegang serigala itu, malah serigala itu lari meninggalkan Bak. Akhirnya dia pun kembali ke majikannya.
Keesokan harinya, dia kembali lagi ke tempat serigala tersebut dan Buck melihat serigala itu sedang berburu. Namun hal buruk terjadi. Salah satu serigala jatuh ke sungai dan hanyut ke hilir dan tersangkut di batang pohon besar. Buck yang melihat kejadian itu seperti biasa dengan aksi heroiknya, dia langsung menolong serigala itu dengan mengangkat pohonnya. Akhirnya serigala itu bisa selamat. Setelah kejadian itu, Buck semakin dekat dengan serigala putih itu. Di sini Buck berulang kali bolak-balik antara John dan alam liar menemui serigala putih itu. Nah, Buck di sini dia tidak yakin di mana tempatnya. Dia harus ikut bersama majikannya atau pergi bersama serigala putih itu di alam bebas. Suatu ketika saat Buck kembali ke kabin itu, di sini John bilang kepada Buck bahwa dia percaya sudah waktunya untuk pulang dan memberitahu Buck bahwa dia akan pergi besok pagi. Dan John tidak memaksa Buck untuk ikut dengannya. Namun dia berharap Buck untuk datang dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Di sisi lain, hal yang sudah mengetahui keberadaan John kemudian membakar kabin itu dan menembaknya. Buck yang kembali, dia langsung membantu majikannya dan membunuh Hal dengan mendorongnya ke dalam kabin yang terbakar hingga tewas. Di sini Buck langsung menghampiri John yang sudah tertembak. Dia mengatakan kata-kata terakhir kepada Buck bahwa dirinya sudah di rumah dan dia pun mati. Singkat cerita, Buck kembali ke hutan belantara. Di sana dia kawin dan memiliki keturunan dengan serigala putih dan menjadi pimpinan sepenuhnya serigala-serigala itu. Merangkul panggilan alam liar dan bahagia. Dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film The Call of the Wild. Film sangat seru apalagi melihat aksi heroik si Buck itu. Dan menurut gue pribadi, pesan moral dari film ini adalah panggilan hidup bukanlah hal yang sederhana untuk dicari dan ditemukan. Kadang kita perlu keluar dari zona nyaman dan mengalami berbagai kepahitan hidup sehingga lambat laun tahu kemana yang Maha Kuasa akan membawa ke arah hidup yang sesungguhnya. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. By the way, thanks buat subscriber Bang Wiguna yang udah nyaranin untuk mereview film yang satu ini. Bener-bener seru dan menghibur gue tentunya. Sebelum Bang Wiguna undur diri, Bang Wiguna mau ucapin makasih banyak yang udah subscribe dan dukung channel Bang Wiguna sampai saat ini. Tanpa kalian, channel Bang Wiguna gak mungkin bisa berkembang seperti ini guys. Oke guys, Bang Wiguna undur diri. See you in the next on video. Bye-bye.